Halo, nama saya Velin Londo. Saat ini saya akan menyelesaikan suatu permasalahan program linear menggunakan metode grafik titik potong, garis selidik, dan metode simplex. MIT, mata kuliah pemrograman linear tentang proyek Corona. Di sini diberikan kasus. Sekarang lagi musim virus corona yang sangat berbahaya, sehingga ibu tidak bisa bekerja. Karena itu ibu berjualan online. Saat ini juga masker dan alkohol jarang ditemui dan harganya juga naik. Ibu memiliki persediaan sisa masker dan alkohol untuk dijual sebanyak 6 masker dan 5 botol alkohol. Ibu ingin menjualnya dalam bentuk paket berwarna, yaitu paket merah dan paket biru. Paket merah berisi 2 masker, 1 botol alkohol, dan paket biru berisi 1 masker dan 1 botol alkohol. Jika keuntungan paket merah 75.000 dan keuntungan paket biru 60.000, berapa banyak kombinasi paket untuk mendapatkan keuntungan maksimum dalam penjualan tersebut? Sekarang kita akan menentukan variabel keputusan, fungsi kendala, dan fungsi tujuannya. Di sini ada tabel, jenis, paket merah, paket biru, persediaan, dan model matematika. Masker, dalam paket merah ada 2, alkohol 1 botol. Dalam paket biru, masker ada 1, alkohol ada 1. Persediaan, masker ada 6, alkohol ada 5 botol. Kita rubah ke dalam bentuk model matematika, dia jadi 2x tambah y kurang dari sama dengan 6 dan x tambah y kurang dari sama dengan 5. Itulah fungsi kendalanya. Fungsi tujuannya memaksimumkan f x, y sama dengan 75x tambah 60y. Yang pertama, kita akan menentukan keuntungan maksimum menggunakan metode grafik titik potong. Dalam kasus ini ada 2 kendala. Kendala yang pertama, 2x tambah y kurang dari sama dengan 6. Kita akan mencari koordinat dari 2x tambah y kurang dari sama dengan 6. Caranya menggunakan titik potong. Titik potong sumbu x, y sama dengan 0. 2x tambah 0 sama dengan 6. X sama dengan 6 per 2 sama dengan 3. Jadi x sama dengan 3. Koordinatnya adalah 3,0. Titik potong sumbu y, x sama dengan 0. 2 kali 0 tambah y sama dengan 6. Y sama dengan 6. Jadi koordinatnya adalah 0,6. Lanjut ke kendala yang kedua, x tambah y kurang dari sama dengan 5. Cara mencari koordinatnya juga menggunakan titik potong. Titik potong sumbu x, y sama dengan 0, x tambah 0 sama dengan 5, x sama dengan 5. Jadi koordinatnya 5,0. Titik potong sumbu y, x sama dengan 0, 0 tambah y sama dengan 5, y sama dengan 5. Jadi koordinatnya adalah 0,5. Dalam 2 kendala ini kita mendapatkan 4 titik. Titik yang pertama 3,0, titik yang kedua 0,6, titik yang ketiga 5,0, dan titik yang keempat 0,5. Di sini ada grafik yang titik-titiknya didapat dari persamaan fungsi kendalanya. Garis merah adalah garis dari persamaan 2x tambah y kurang dari sama dengan 6. Garis kuning didapat dari persamaan x tambah y kurang dari sama dengan 5. Lalu kita akan mencari daerah layak atau daerah yang akan diakhir. Caranya kita gunakan titik uji, yaitu x sama dengan 0 dan y sama dengan 0. Kita substitusi
mengintegrasikan ke persamaan pertama, yaitu 2x tambah y kurang dari sama dengan 6. Ketika x sama dengan 0, y sama dengan 0, maka persamaan pertama ini akan menjadi 0 kurang dari sama dengan 6. Lalu ke persamaan kedua, x tambah y kurang dari sama dengan 5. Ketika kita masukkan x sama dengan 0 dan y sama dengan 0, maka hasilnya 0 kurang dari sama dengan 5. Maka daerah layak atau daerah yang akan diarsir di bawah garis. Kalian bisa lihat di sini daerah yang berwarna biru itulah daerah layaknya. Kita ambil titik koordinat yang menjadi titik pojok pembatas daerah layak dari permasalahan sistem pertidaksamaan, yaitu O, A, dan C. Sedangkan koordinat B dapat diperoleh dengan menggunakan metode eliminasi. Mencari koordinat B, kita masukkan persamaan dari fungsi kendala. Yang pertama, 2x tambah y sama dengan 6, dan persamaan yang kedua, x tambah y sama dengan 5. Kita eliminasikan 2x kurang x sama dengan x, y kurang y sama dengan 0, 6 kurang 5 sama dengan 1. Jadi x sama dengan 1. Lalu kita substitusikan nilai x sama dengan 1 ke persamaan x tambah y sama dengan 5. x1 tambah y sama dengan 5. Jadi y sama dengan 5 kurang 1. Y sama dengan 4. Untuk koordinat titik B adalah 1,4. Setelah kita menemukan titik-titik beserta koordinatnya, kita cari nilai maksimumnya. Di sini ada tabel titik koordinat keuntungan maksimum f x, y sama dengan 75x tambah 60y. Titik O koordinat 0,0 keuntungan maksimumnya 75 kali 0 tambah 60 kali 0 sama dengan 0. Titik A koordinat 0,5 keuntungan maksimumnya 75 kali 0 tambah 60 kali 5 sama dengan 300. Titik B koordinatnya 1,4 keuntungan maksimumnya 75 kali 1 tambah 60 kali 4 sama dengan 315. Titik C koordinat 3,0 keuntungan maksimumnya 75 kali 3 tambah 60 kali 0 sama dengan 225. Jadi kesimpulannya nilai keuntungan maksimum yang diperoleh adalah 315.000 dengan menjual 1 paket merah dan 4 paket biru. Yang kedua, kita akan menentukan keuntungan maksimum menggunakan metode grafik garis leading. Fungsi tujuannya adalah memaksimumkan f, x, y sama dengan 75x sama 60y. Persamaan garis leading f, x, y sama dengan k. Di sini nilai k sembarang, terserah kalian bisa ambil nilai apa saja. Tapi di sini saya mengambil nilai k sama dengan 600 untuk memudahkan saya. Kita masukkan ke dalam persamaan 75x tambah 60y sama dengan 600. Kita bahagi dengan 15. 75 bahagi 15 5, jadi 5x. 60 bahagi 15 4, jadi 4y sama dengan 600 dibahagi dengan 15 sama dengan 40. Lalu kita akan menentukan koordinat dari persamaan garis leading tersebut dengan cara menggunakan titik potong. Titik potong sumbu x, y sama dengan 0. 5x tambah 4y sama dengan 40. 5x tambah 4 kali 0 sama dengan 40. X sama dengan 40 per 5, 8. Jadi X sama dengan 8. Koordinatnya adalah 8,0. Titik potong sumbu Y, X sama dengan 0. 5X tambah 4Y sama dengan 40. 5 kali 0 tambah 4Y sama dengan 40. Y sama dengan 10.
koordinatnya 0,10. Di sini kita mendapat dua titik, yaitu 8,0 dan 0,10. Di sini ada gambar grafik yang sudah kita tambahkan dengan titik-titik yang telah kita dapatkan pada persamaan garis lidik, yaitu titik 8,0 dan 0,10. Garis biru ini adalah garis dari persamaan 5x tambah 4y sama dengan 40. Ketika garis biru ini kita geser ke arah kiri, maka titik yang pertama kali akan disentuh adalah titik D. Sehingga nilai maksimum diwakili oleh titik D. Titik yang pertama kali menyentuh garis lidik yang digeser ke arah kiri. Koordinat titik D 1,4. Substitusi koordinat titik D 1,4 pada persamaan f x, y sama dengan 75x tambah 60y. F x, y sama dengan 75x tambah 60y. F x, y sama dengan 75 kali 1 tambah 60 kali 4. F x, y sama dengan 75 tambah 240. F x, y sama dengan 315. Kesimpulannya, nilai keuntungan maksimum yang diperoleh adalah 315.000 dengan menjual satu paket merah dan 4 paket pink. Yang ketiga, kita akan menentukan keuntungan maksimum menggunakan metode Pinterest. Memaksimumkan Z sama dengan 75x tambah 60y dengan kendala 2x tambah y kurang dari sama dengan 6. Kendala pertama, x tambah y kurang dari sama dengan 5. Kendala kedua, kita rubah ke bentuk kanonik. Kita bisa misalkan x sama dengan x1, y sama dengan x2. Z sama dengan 75x1 tambah 60x2. Di sini kita tambahkan variabel x1 dan x2 dengan koefisien 0 alias sebenarnya tidak ditambahkan apa-apa. Persamaan Z sama dengan 75x1 tambah 60x2 tambah 0x1 tambah 0x2. Kita bawa ke dalam bentuk Z kurang 75x1 kurang 60x2 tambah 0x1 tambah 0x2 sama dengan 0. Dengan kendala pertama kita tambahkan S1, kendala kedua kita tambahkan S2. Ingat, kita tambahkan variabel S1 dan S2 karena persamaan sebelumnya kekurangan, sehingga kita harus menambahkan variabel slash atau S1 dan S2 untuk menutupi kekurangannya. Ingat, di sini ada syarat, yaitu x1, x2, s1, s2 harus lebih besar sama dengan 0. Selanjutnya, kita masuk dalam iterasi 1. Kita bawa persamaan yang tadi ke dalam bentuk tabel atau matriks yang diperbesar. Di sini basisnya adalah S1 dan S2, dan X1 dan X2 sebagai non-basis.
yang kita ambil untuk variabel keluar basis adalah S1 karena 3 adalah bilangan positif yang paling kecil. Selanjutnya di tabel ini kita bisa melihat baris pivotnya adalah S1 dan kolom pivotnya adalah S1, sehingga kita bisa menemukan elemen pivotnya adalah 2. 2 ini kita akan rubah menjadi 1. Nilai di atas atau di bawah elemen pivot harus menjadi 0. 2 atau elemen pivot ini kita akan bagi dengan 2. Jadi sini bukan hanya 2 ini yang akan kita bagi dengan 2, tapi semua bilangan yang ada di baris S1 kita akan bagi dengan 2. Begitu juga dengan min 75. Min 75 ini untuk menjadi 0 kita akan kurangkan dengan min 75. Sehingga bukan hanya min 75 ini yang akan kita kurangkan dengan min 75, tetapi semua bilangan yang ada di baris Z juga kita akan kurangkan dengan min 75. Begitu juga dengan baris S2. Kita juga akan mengurangannya dengan 1 karena di sini 1 akan kita kurangkan dengan 1 supaya menjadi 0. Langkah selanjutnya kita akan menggunakan operasi baris elementer. Selanjutnya, kita akan menentukan keuntungan maksimumnya menggunakan operasi baris elementer. Langkah pertama, mengganti S1 pada kolom basis dengan S1. Baris baru S1 sama dengan baris S1 bahagi 2. Baris S1 0, 2, 1, 1, 0, 6 dibahagi dengan 2. 0 bahagi 2, 0. 2 bagi 2, 1. 1 bagi 2, 1/2. 1 bagi 2, 1/2. 0 dibagi 2, 0. 6 dibagi 2, 3. Langkah yang kedua, baris baru Z sama dengan baris Z kurang min 75 dikali baris baru X1. Min 75 dikali 0, 0. Min 75 dikali 1. Min 75, min 75 dikali 1/2. Min 75/2. Min 75 dikali 1/2, min 75/2. Min 75 dikali 0, 0. Min 75 dikali 3, min 225. Kita kurangkan hasilnya 1, 0, min 45/2, 75/2, 0, 225. Langkah yang ketiga, baris baru S2 sama dengan baris S2 kurang 1 dikali baris baru X1. 1 kali 0, 0, 1 kali 1, 1, 1 kali 1/2, 1/2, 1 kali 1/2, 1/2, 1 kali 0, 0, 1 kali 3, 3. Kita kurangi, hasilnya 0, 0, 1/2, min 1/2, 1, 2. Kita masuk dalam iterasi 2. Di sini kita akan melihat apakah sudah mencapai solusi optimal atau belum. Caranya dengan kita lihat baris Z. Apakah bilangan yang ada di baris Z sudah non negatif atau belum? Jika masih ada yang bilangannya negatif, maka ini belum mencapai solusi optimal. Sehingga kita harus mencari lagi variabel mana yang masuk basis dan variabel mana yang keluar basis. Caranya seperti iterasi pertama. Di sini kita lihat X2 bilangannya min 45/2, maka X2 yang akan masuk basis. Lalu kita akan cari variabel mana yang akan keluar basis. Caranya dengan perbandingan atau rasio. Penyelesaian kita bahagi dengan yang masuk basis, yaitu kolom dari X2. Di sini kita tidak memperhatikan barisnya, sehingga 3 dibahagi dengan 1/2 sama dengan 6.
tabel ini kita melihat bahwa baris pivotnya adalah X2 dan kolom pivotnya adalah X2. Sehingga kita menemukan elemen pivotnya yaitu 1/2. Kita akan merubah elemen pivot ini menjadi 1. Caranya 1/2 dikali 2. Tapi bukan hanya 1/2 ini saja yang akan dikali 2, tapi semua bilangan yang ada di baris X2 akan dikali dengan 2. Lalu, nilai atau bilangan yang ada di atas elemen pivot kita akan rubah menjadi 0. Maka 1/2 dikurangi 1/2 yang menghasilkan 0. Tapi bukan hanya bilangan ini saja yang akan dikurangi 1/2, tapi semua bilangan yang ada di baris X1 kita kurangi dengan 1/2. Begitu juga yang ada di baris Z. Semuanya kita kurangi dengan min 5/2. Lalu kita gunakan operasi baris elementer untuk menemukan keuntungan nilai maksimumnya. Selanjutnya kita akan menggunakan operasi baris elementer untuk menentukan keuntungan maksimum. Langkah yang pertama, mengganti X2 pada kolom basis dengan X2. Baris baru X2 sama dengan baris X2 kali 2. Baris X2 0, 0, 1/2, min 1/2, 1/2. Kita kali dengan 2. 0 kali 2, 0, 0 kali 2, 0, 1/2 kali 2, 1, min 1/2 kali 2, 1, 1 kali 2, 2, 2 kali 2, 4. Jadi, baris baru X2, 0, 0, 1, min 1, 2, 4. Langkah kedua, baris baru Z sama dengan baris Z dikurangi min 45/2 dikali baris baru X2. Baris Z 1, 0, min 45/2, 75/2, 0, 225. Kita kurangi dengan min 45/2 dikali baris baru X2. Min 45/2 dikali dengan baris baru X2 menghasilkan 0, 0, min 45/2, 45/2, min 45, min 90. Kita kurangi, hasilnya 1, 0, 0, 15, 45, 315. Langkah yang ketiga, baris baru X1 sama dengan baris X1 dikurangi 1/2 kali baris baru X2. Baris X1 0, 1/2, 1/2, 0, 3. 1/2 kita kalikan dengan baris baru X2. Hasilnya 0, 0, 1/2, min 1/2, 1, 2. Kita kurangi,